peredaran darah merupakan suatu sistem dalam tubuh manusia yang disebut juga dengan sistem kardiovaskuler, yang merupakan sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel organ dalam tubuh, dan juga sebaliknya. Sebelum lanjut ke alat atau komponen dalam peredaran darah, kita perlu mengetahui apa itu darah. Darah merupakan suspensi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Darah sendiri terdiri dua komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Organ-organ pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan bagian tubuh manusia yang terletak dalam rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Jantung sendiri memiliki fungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Dan kedua ada pembuluh darah. Selain jantung untuk memompa darah, diperlukan juga pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Terdapat 3 macam pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang ketiga, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung atau yang arahnya meninggalkan jantung disebut dengan pembuluh darah nadi atau arteri. Arteri yang mengandung darah yang kaya oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini disebut nadi besar atau aorta. Aorta ini membentuk cabang-cabang lebih kecil dan ujung-ujungnya berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Cabang-cabang inilah yang disebut kapiler. Pembuluh darah nadi kedua keluar dari bilik kanan atau ventrikel kanan, membawa darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida menuju ke paru-paru, disebut arteri pulmonalis. Keempat, pembuluh balik atau vena. Pembuluh darah yang membawa darah ke jantung disebut dengan pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Pembuluh balik tubuh berukuran besar terdiri dari pembuluh balik atas atau vena cava superior dan pembuluh balik bawah atau vena cava inferior. Pembuluh balik atas membawa darah dari tubuh bagian atas, misalnya kepala dan lengan. Pembuluh balik bawah membawa darah dari tubuh bagian bawah. Kedua pembuluh vena cava superior inferior bermuara ke serambi kanan jantung atau atrium kanan, membawa darah kaya akan karbon dioksida. Sedangkan vena pulmonalis merupakan vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian serambil atau atrium kiri jantung. Vena merupakan pembuluh berdinding lebih tipis, kurang elastis, dan lubang pembuluh lebih besar daripada arteri. Pembuluh ini mempunyai beberapa katup untuk mencegah agar darah tidak berbalik arah. Pembuluh vena ini mudah dikenali karena terletak dekat permukaan kulit, yang biasanya terlihat berwarna kebiruan. Pembuluh kapiler. Pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena disebut itu dengan kapiler. Dinding sel pembuluh ini bersifat permeabel alias dapat ditembus partikel sehingga cairan tubuh dan zat-zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding selnya yang hanya berupa selapis sel. Pembuluh kapiler menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dengan ujung pembuluh balik terkecil atau venula. Di pembuluh kapiler inilah juga terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Meskipun ukuran arteriol dan kapiler lebih kecil dibandingkan dengan arteri dan vena, tetapi jumlah volume darah secara keseluruhan lebih besar dari arteriol dan kapiler. Volume darah di dalam kapiler 800 kali volume darah di dalam arteri dan vena. Berikut ada macam sistem peredaran darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Itu bekerja sama mengedarkan darah. Berdasarkan peredarannya, sistem peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2 macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar.
Yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah ini mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang akan karbon dioksida ini dari bilik kanan lalu dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian, paru-paru di bagian alveolus darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen. Dan pembuluh bilik paru-paru atau vena pulmonalis jantung melalui serambi kiri. Kedua, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah ini mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jantung atau bilik kiri ke aorta, pembuluh nadi ini ke pembuluh kapiler, dan kemudian pembuluh bilik atas dan pembuluh bilik ke bawah jantung melalui serambi kanan. Jika teman-teman berkeinginan tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di kampus ini sudah terakreditasi B dan sudah memiliki beberapa fakultas, memiliki fasilitas yang lengkap, memiliki ketenaga kerja, dosen berpendidikan dalam dan luar negeri. Ayo bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari video saya ini. Jika ada kesalahan dan tutur kata bahasa dalam penjelasan saya tentang materi ini, mohon maaf sebesar-besarnya.